Baik, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik yang saya muliakan, Bante Badra Budi, yang saya hormati, Yang Luhur Samaneri Sesi, yang saya hormati para Romo Pandita, para ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik yang berbahagia dalam Dharma. Selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, saya diberikan kesempatan untuk sharing Dharma kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk sharing Dharma pada malam hari ini, saya akan menyampaikan tentang manfaat puja bakti yang sering kita lakukan. Sebelum Samaneri menjelaskan apa itu puja bakti, apa ibu-ibu dan bapak-bapak tahu puja bakti itu apa? Pada diam. Berarti nggak ada yang tahu ya? Nah, ini adalah salah satu kegiatan umum yang dilakukan oleh umat Buddha sebagai sarana penghormatan yang kita berikan kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, itu adalah puja bakti. Puja bakti itu sebagai bentuk manifestasi yang kita berikan sebagai bentuk keyakinan kita kepada sebagai umat Buddha kepada Buddha Gautama. Nah, kita sebagai umat Buddha harus tahu ya apa itu puja bakti. Ketika kita melakukan puja bakti ke wihara, tidak semata-mata kita datang lalu pulang. Nah, sedangkan arti dari puja bakti itu sendiri kita tidak tahu. Lalu bagaimana cara kita memberikan penghormatan kepada Buddha? Yang kita lakukan tadi apa? Ketika Samaneri memulai tadi, merangkapkan kedua tangan di depan dada atau bersikap anjali. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan yang kita berikan. Nah, tapi ketika kita bersikap anjali, tidak semena-mena kita merangkapkan kedua tangan. Kadang ada yang merangkapkan kedua tangan, dia taruhnya di perut. Nah, lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada. Yang benar di depan dada. Lalu yang kedua, cara kita memberikan penghormatan yaitu dengan namaskara. Namaskara yang benar bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Berarti kalau pada diam ini pada nggak tahu. Ada yang tahu? Namaskara yang benar itu dengan menggunakan 5 titik menyentuh lantai. Apa aja? Kening, telapak tangan, siku, lutut, dan kaki. Nah itu ya, 5 titik. Lalu yang ketiga, dengan cara pradaksina. Kalau pradaksina mungkin di sini sering ya. Gimana? Ya benar, mengelilingi wihara sebanyak 3 kali dengan searah jarum jam. Nah itu adalah
cara kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita, yaitu Buddha Gotama. Lalu kita melakukan, bagaimana cara kita melakukan puja bakti? Yaitu kita tadi bersama-sama melakukan pembacaan parita suci. Nah, dengan kita membacakan parita suci, berarti kita sudah mengulang ajaran Dharma. Kita sudah mengulang ajaran Buddha. Ketika kita mengulang ajaran Buddha, berarti itu adalah satu bentuk penghormatan yang kita berikan. Karena beliau telah menunjukkan kita jalan. Oh, ini jalan yang benar untuk kamu lalui. Kita melakukan puja bakti, ada manfaatnya. Yang pertama, kita meningkatkan sada. Apa sada? Sada, keyakinan. Kenapa demikian? Karena ketika kita datang ke wihara, kita akan meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran Dharma. Berbeda ya ketika kita tidak datang ke wihara, kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu keyakinannya terhadap Dharma itu kurang. Tetapi ketika kita ke wihara dan melakukan puja bakti, maka kita mengingat kembali, kita mengulang kembali ajaran Buddha Gotama. Lalu yang kedua, dengan melakukan puja bakti ke wihara, kita melaksanakan 5 sila. Apa aja 5 sila? Adik-adiknya pasti tahu ya 5 sila. 5 sila. Sila yang pertama, tidak membunuh. Ketika kita ada di ruangan bakti salanya bersih, tidak ada semut, kita sudah melaksanakan sila pertama. Sila yang kedua apa? Yaitu tidak mencuri. Nggak ada ya, lihat tas bagus di dekatnya harus diambil gitu, nggak ada ya. Jadi kita sudah melaksanakan sila kedua. Lalu sila yang ketiga, yaitu berbuat asusila. Sila yang keempat, tidak berbohong. Dan sila yang kelima, tidak mabuk-mabukan. Jadi itu ya, ketika kita datang ke wihara, kita sudah melaksanakan 5 sila. Dalam ajaran agama Buddha, ketika kita melaksanakan 5 nilai Pancasila, kita sudah mempraktekkan Dhamma sebagai aspek dalam kehidupan kita. Nah, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pada rajin-rajin ya ke wihara. Apalagi ada bantenya. Ini kok pada ngantuk apa bagaimana? Sudah makan malam? Sudah. Itu penting ya ketika kita datang ke wihara, sembahyang, mendengarkan Dharma, isi perut dulu biar konsentrasi. Nah, nanti pas ketika kita meditasi perutnya bunyi, kan konsentrasinya jadi buyar. Nah, lalu apa manfaat puja bakti yang ketiga? Yaitu kita mengembangkan konsentrasi, yaitu dengan bermeditasi. Ketika kita bermeditasi, kita memfokuskan pikiran kita agar tenang. Banyak ya yang samaneri
dengar kalau misalnya di YouTube banyak orang yang sembuh dari penyakit karena melakukan meditasi. Kok bisa itu? Karena ketika kita bermeditasi, pikiran kita menjadi tenang. Kita tidak mudah stres. Jadi rajin-rajinlah bermeditasi. Lalu yang terakhir, manfaat kita melakukan puja bakti di wihara yaitu kita menambah pengetahuan kita dengan mendengarkan dharma. Dengan kita mendengarkan sharing dharma dari Bante maupun mungkin dari Romo-Romo Pandita. Jadi itu manfaat yang kita dapat ketika kita melaksanakan puja bakti di wihara. Ketika kita datang wihara, kita tidak semata-mata hanya datang, duduk, ngikut-ngikut. Pasti ibu bapak di sini sudah tahu ya, baca parita. Jadi enggak lip sync, enggak dubbing. Iya kan? Pada loyo semua. Semangat ya, cayo. Bener enggak? Bener. Mendengarkan dhamma harus penuh semangat. Harus konsentrasi biar apa yang Samaneri sampaikan bisa diserap dengan baik. Jangan nanti didengarkan tapi pas pulang dilupakan. Nah, itu ya manfaat puja bakti. Nah, seperti yang kita ketahui, ajaran Buddha itu sangat simpel ya. Tidak ada yang mungkin dalam melaksanakannya sulit. Tetapi ketika kita membaca atau kayaknya gampang sekali menjalankan ajaran Buddha, tetapi ketika kita mempraktekkan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contohnya misalnya datang ke wihara kan, puja bakti. Tetapi hal yang kecil ini pun sulit terkadang kita lakukan, sulit untuk kita praktekkan. Nah, kalau katanya inti ajaran Buddha, sabapapasa akaranang kusalasa upasampada, sacita pariyodapanang etabu danusasana. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Simpel kan? Cuman berbuat baik. Nah, mungkin cuman itu yang bisa Samaneri sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, walaupun cuman sedikit, tapi semoga dijalankan dengan baik. Semoga rajin datang ke wihara. Ya. Nah, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bisa suaranya habis. Oke, terima kasih kepada yang luhur. Tepuk tangannya gini ya. Ini mindfulness clapping. Kalau pas mindfulness biasanya anak-anak itu kalau tepuk tangan nanti merpatinya jauh. Ya. Biasa kalau di wihara saya minta ibu-ibu, bapak-bapak tepuk tangannya cukup gini. Tapi jangan gini ya, cukup gini. Bagaimana tadi? Masih ingat namanya? Ingat ya. Coba para yang luhur buka maskernya. Ya, biar diingat. Kalau diingat itu biasanya dikenang. Betul? Nah, minimal Romo Sudama itu biar kenal nanti. Coba Romo ini siapa namanya? Oh, Nia. Oh, Samaneri Nia dia. Kan Kurnia, berarti Nia. Sesi Lili. Kalau Lili banyak di sini nama Lili. Ada Selusin kayaknya ya.
Oke, sebelumnya Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, ya. Terima kasih kepada Yang Luhur Lili. Beliau ini baru selesai wisuda, ya. Kalau yang ujung ini senior. Beliau selesai tahun 2000 berapa kamu? 2020, ya. Jadi yang saya bawa adalah orang-orang menurut saya pinter. Jadi kalau saya ngomong salah, ini remindernya adalah orang-orang sekitar kami ini keuntungannya. Ibu, bapak, dan saudara, tadi dijelaskan tentang mengapa kita itu datang ke wihara. Memang pada dasarnya orang boleh berbuat baik tidak di wihara itu boleh. Tapi kadang-kadang orang sudah fokus berbuat baik, nggak ke wihara, yang penting berbuat baik. Dia lupa ke wihara. Kadang berbuat baik yang tidak didasari dengan dhamma juga baik, tapi kualitasnya. Maka dari itu ibu bapak dan saudara, pedoman Anda beragama Buddha yaitu Buddha Sasana. Itu pedomannya. Maksudnya Anda datang ke wihara ini adalah memahami Buddha Sasana. Buddha Sasana itu banyak. Karena ajaran Buddha itu ya ada di lemari kanan, ada di lemari kiri, dengan berbagai bahasa di situ. Kemarin waktu ramah tamah dengan FKUB kalau nggak salah, itu ada bapak-bapak tanya, sebenarnya mana kitab suci agama Buddha? Romo menunjukkan yang itu dan yang itu. Pertanyaannya, ibu bapak udah baca yang itu belum? Itu tulisannya semeseme, ya. Tulisannya adalah Mandarin. Dan di situ ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Mengapa kita agama Buddha itu banyak bahasanya? Ada yang Tibetan, ada yang dari Sri Lanka. Itu bahasanya banyak sekali. Ada orang bertanya, sesungguhnya dulu Buddha pakai bahasa apa? Inilah seorang Maha Purisa, beliau itu adalah makhluk paling agung, maka sebutannya adalah Maha Purisa. Jadi nama Purisa itu makhluk. Ya, jadi di dalam Sangganusati itu kalau nggak salah Purisa Pugala ya, ada Purisa. Kata Purisa itu artinya makhluk laki-laki, ya. Yang perempuan itu namanya, kalau laki-laki itu Purisa, perempuan itu apa ya? Enggak ada kok sebutannya. Di dalam wujud rupa manusia itu wujudnya ada, rupanya itu ada dua lubang, salah satunya itu unsur wanita. Nanti saya cari, nanti saya share di grup unsur wanita. Ibu bapak dan saudara, dulu waktu Buddha menyampaikan Dhamma Desana kepada orang, bahasa yang didengar itu sesuai pendengarnya. Misalnya Romo berbahasa Minang misalnya. Mungkin kalau Buddha ada, yang didengar Romo, Buddha menyampaikan dengan menggunakan bahasa Minang. Itulah kekuatan dari seorang sama Sang Buddha. Mengapa saya selalu condong cerita tentang kronologi Buddha? Karena pada dasarnya orang kalau sudah memahami siapa Buddha, bukan hanya sekedar kulit luar, maka akan semakin cinta di sana. Ibu bapak dan saudara, keagungan seorang sama Sang Buddha itu menjadi teladan buat kita semua. Contoh yang paling sederhana, semalam itu adegan dari anak-anak, ya walaupun ada yang karena memang didesain oleh Pak Jumadi biar ada candanya. Ya sampai boleh curian, itu enggak apa-apa ya, namanya juga suatu desain, short movie yang sangat bagus. Itu suatu contoh bagaimana perjalanan seorang Buddha. Menjadi umat Buddha atau bertemu dengan Buddha Sasana itu tidak gampang. Jadi kalau Anda misalnya nih, kadang orang di desa itu merasa rendah diri. Kalau di desa saya itu yang beragama Buddha mungkin hanya sekitar
20 sampai 30 orang. 30 kakak maaf ya. Sangat sedikit. Jadi kalau ngisi puja bakti ini udah kalau segini banyaknya udah ngundang desa sebelah. Beda kalau di tempat yang luhur sesi itu mungkin satu kampung Budi semua. Ya, beliau tinggalnya di Baru Murmas. Jadi di sana satu kampung umat Buddha semua. Mereka sembahyang menggunakan kayak tetangga, toa. Iya, baca parita juga demikian. Pengumuman itu enggak perlu gunain, kayaknya mereka enggak punya, iya punya mungkin WA group, ada enggak di sana? Ada enggak nih WA group? Oh iya ada ya, sorry. Takutku enggak ada. Nah, dan kemungkinan setiap informasi di sana itu pakai toa. Mengapa demikian? Saking banyaknya umat Buddha. Bahkan yang sudah umurnya liuse, cise, sampai cepekse, enggak datang ke wihara. Kalau datang ke wihara, wihara penuh. Wihara di sana itu gede-gede ibu bapak. Kayaknya sama ini gede sana deh. Ya, sama wiharamu gede mana? Oh gedean ini. Ya maaf, hop dikit ya. Ibu bapak dan saudara, mereka sangat mencintai datang ke wihara. Bahkan anak-anak itu tidurnya yang remaja itu hampir tidak tidur di rumah. Mereka tidurnya di wihara. Samanera-samanera yang ada di Lampung rata-rata itu remaja wihara. Jadi mungkin biasanya kalau di sana ada para bantainya sedang makan, mereka nanti beres-beres. Setelah itu kan bantai nggak mungkin makan habis semua. Jadi sama dengan di sini. Loh di sini kenapa yang dana makanan kita batasi karena kita makannya juga tidak banyak. Ya. Jadi mohon maaf ibu bapak kalau misalnya kok makanannya sisa banyak. Bukan kita masalah suka dan nggak suka, memang kita makannya tidak banyak. Ya, jadi jangan aduh Bante jangan-jangan kok makannya pilih-pilih, enggak, apa yang ada kami makan di sana. Ya, inilah pentingnya kita datang ke wihara, pentingnya kita memahami Buddhis biar tidak salah pandang. Karena dhamma itu ibaratnya peta. Anda mencapai pencerahan itu ibaratnya menemukan harta karun. Kalau Anda tidak memahami petanya, kadang ada orang berpikir, yang penting kita praktek. Praktek seperti apa kalau kita nggak tahu teorinya? Nah, nanti kita saya juga akan ngobrol sama Romo. Nanti ke depan kita bentuk namanya kurikulumnya. Jadi nanti minggu ini bahas apa, minggu itu bahas apa, biar terukur. Harapannya umat Buddha itu belajarnya itu dari tahap basic sampai itu. Tapi satu, Anda datangnya harus rutin. Karena kalau tidak rutin, ketinggalan satu poin aja, ya nanti bingung. Nah, Anda sebagai perumah tangga harus pelan-pelan mencintai datang ke wihara. Karena datang ke wihara itu memang tidak semata-mata menyelamatkan Anda. Minimal Anda menemukan masalah, jiwa Anda udah tenang. Kadang orang menemukan masalah baru ingat tempat ibadah. Kalau pas sudah enak ya, sudah menemukan titik yang luar biasa, lupa akan pentingnya ke wihara. Harapannya para umat yang ada di Sumatera Barat khususnya, saya selaku yang ditugaskan di sini meminta agar kita itu mempunyai spirit yang luar biasa. Mumpung kesempatan datang ke wihara ini terbuka. Ya. Jadi ada sebuah cerita, saya boleh ya mengambil 5 sampai 10 menit ke depan. Izin, walaupun tadi sama Neri yang ceramah, saya izin aja. Ada suatu desa, ya desa itu di suatu provinsi tertentu. Dulu agama Buddha berkembang sangat luar biasa. Bahkan hampir 3 desa di situ
Jumlahnya itu sekitar 1000 kakak di desa itu. Nah, dulu tempat itu ada namanya Cek Tia. Ya, setiap dusun-dusunnya itu ada namanya Cek Tia. Setelah Cek Tia, mereka berkomitmen untuk membangun wihara. 3 desa jadi 1. Wiharanya cukup gede. Ya, ada perselisihan, nah biasa. Di wihara itu biasanya kalau nggak selisih bukan ke wihara. Ada orang datang ke wihara, memang tipikal orang ke wihara itu ada 4. Yang pertama suka belajar dan suka praktek. Suka memahami teorinya dan suka praktek. Itu tipikal yang paling bagus. Yang kedua, suka praktek saja tapi nggak mau belajar teorinya. Yang berikutnya, suka teori saja tapi nggak mau praktek. Yang berikutnya ke wihara nggak suka dua-duanya. Sampai parkiran. Itu tipikal keempat. Pertanyaannya Anda yang mana? Bukan yang keempat ya. Di desa itu ketika ada acara, ketika ada puja bakti, mereka tipikalnya adalah tipikal yang keempat. Jadi lambat laun ya namanya suatu agama, ya pasti ada namanya mungkin pengaruh dari luar, mungkin pengaruh dari dalam. Akhirnya pelan-pelan merasa tidak nyaman beragama Buddha. Kenapa dia tidak nyaman? Dia tidak belajar. Dia tidak mengetahui dan tidak memahami, tidak nyaman. Lambat laun orang yang di sana sudah tidak menyukai atau tidak senang dengan ajaran Buddha. Pelan-pelan sekarang wihara itu tinggal 1 kakak. Ya, tinggal 1 kakak, itu pun ibu-ibu janda lagi. 1 kakak ibu-ibu janda punya anak 1. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda mau di wihara Buddha Warman kelak tinggal 1 orang yang tinggal di sini? Yang saya tahu mendirikan tempat ibadah sekarang itu susah sekali. Banyak persyaratannya. Dan wihara ini sudah resmi dan izinnya sudah banyak. Ya, saya belajar dari sana ketika melihat ya, kenapa mereka itu mungkin yang sudah beralih ke tetangga, tetapi dia juga tidak menjalankan di tangga, mau masuk ke Buddhis lagi dia tidak mau. Yang pertama adalah awal mulanya merasa bodoh amat. Di wihara ada kegiatan dia nggak mau nengok. Lama-lama dia merasa nggak mau beragama Buddha. Nah, di dalam Dhamma, orang yang sudah menemukan permata, melupakan permata itu, sesungguhnya itu kebodohan yang luar biasa. Anda hari ini dan nanti sampai Anda meninggal dunia harus punya tekad yang kuat. Maka tadi ada namanya pemurnian sila, ada tuntunan sila di situ. Itu sebagai bentuk pemurnian Anda dan beraditana. Sehingga ketika Anda nanti sudah mendekati kematian, itu akan merasa pentingnya datang ke wihara. Beberapa hari yang lalu kita baksos ceritanya. Sama ibu-ibu, saya bareng sama Ibu Iren hari pertama. Itu ada mami ya, itu panggilannya mami. Bantu saya udah lama nggak ke wihara, nangis beliau. Saya tersentuh di situ. Beliau nggak datang ke wihara sampai nangis gitu. Kenapa beliau nggak ke wihara? Karena keadaannya. Nah itu sebagai bentuk renungan. Makanya saya kalau datang ke tempat orang meninggal, saya tuh semakin, yaudahlah ini jalan saya untuk menjadi biku. Ketemu melihat orang tua juga demikian. Pada dasarnya tubuh ini lama juga mengalami kelapukan. Anda sekarang sehat, menyia-nyiakan untuk jarang untuk belajar Buddhism, nanti ketika sudah laule atau tua yang luar biasa. Kita belajar dari mami, walaupun mami itu dulunya juga rajin,
Tapi ketika beliau tidak bisa datang ke wihara, beliau juga menangis. Kemarin juga demikian. Kalau nggak salah itu di tempatnya ibu siapa itu, beliau datang jalannya itu sampai bungkuk ya. Saya juga walaupun menyerahkan itu, saya tipikalnya itu mudah menangis sebenarnya. Kalau lihat itu saya cepat nunduk, nggak bisa melihatnya. Makanya ya yang bisa saya peluk anak kecil sama orang yang paling tua, itu yang bisa saya peluk. Saya peluk tangannya ya, itu yang bisa saya lakukan. Karena saya nggak bisa ngasih apa-apa selain memberikan dorongan motivasi biar beliau itu tidak merasa rendah diri. Itu yang saya pegang ibu-ibu itu. Ibu, bapak, dan saudara, inilah sebagai bentuk pelajaran buat kita mengapa puja bakti itu penting. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi rangkaian Waisak udah selesai. Semalam Dhamma Santi dan Romo sudah menginformasikan di grup bahwasanya itu sangat luar biasa. Mari Anda susun kembali kegiatan 1 tahun ke depan. Ya, nanti jika ada sesuatu yang perlu diinformasikan ke kami selaku Biku Sangga yang bertugas, boleh. Ya, apa saja program-programnya, terutama nanti pas saat kami stay di sini dalam masa wasa. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa memberikan masukan nutrisi buat Anda. Ya. Harapannya para umat Buddha yang ada di Buddha Warman Padang ini semakin kompak. Jika ada sesuatu selisih paham itu wajar, tapi jangan sampai tetangga tahu. Kalau bisa kita keluar itu jangan membawa api di dalam rumah keluar rumah. Begitu juga ada masalah, jangan cerita di sana, nanti dibumbuin. Yang dari luar jangan dibawa masuk sini, nanti jadi perkara. Ya, harapannya itu biar Anda itu ke wihara damai, di luar sana damai. Ada masalah kalau kita nggak paham, kita nggak usah ikut bicara, nanti malah jadi repot. Ya, seolah-olah Anda penyebabnya. Nanti itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang. Ya, kami tanggal 2 pamit ke Pekanbaru. Besok tanggal 30, ya 31, 1, 2, kurang 4 hari. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih dan yang berbahagia di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita semua sudah merasa lega, ya karena rangkaian cukup panjang dari kegiatan, acara, dan upacara dalam rangka perayaan Trisuci Waisak 2566 tahun Buddhis tahun 2022 sudah selesai kita laksanakan, dan pada umumnya semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Ya, kemarin terakhir kita tutup dengan acara Dharma Santi Waisak. Nah, itu pun berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Acara-acara kita, kegiatan-kegiatan kita, ataupun upacara-upacara ritual kita, semua dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Ini satu hal yang perlu kita sadari dan perlu kita syukuri bersama. Keberhasilan kita bangkit lagi setelah pandemi. Kemarin ada kekeliruan dalam kata sambutan saya. Sebenarnya awal COVID itu 2020 kita terasa. 2019 itu baru di Wuhan. Ya, 2020 kita sempat merayakan Imlek dengan meriah. Semua acara-acara, ya. Setelah selesai Imlek, ya sekitar bulan Maret, bulan April, pandemi mulai
pandemi COVID-19 mulai mengganas. Dan pada tahun 2020 kita tidak merayakan Waisak dengan Dharma Santi. Dan kegiatan-kegiatan hanya terbatas pada kegiatan ritual. Waktu itu Vaisakha Puja tetap walaupun terbatas dan dengan sendirinya terbatas karena orang pada takut. Tidak ada paradaksina, ya Vaisakha Puja ada, sama di Suci Waisak ada. Tahun 2021 demikian juga. Ya, Imlek kita rayakan dengan penuh keprihatinan dan Waisak pun demikian. Ya. Namun pada tahun 2022 ini, ya Imlek kemarin kita sudah rayakan, walaupun masih dalam kewaspadaan. Namun menjelang Waisak ini kita gembira bahwa pandemi COVID sudah jauh, grafiknya sudah jauh menurun melandai, sehingga kita kembali bebas mengadakan perayaan, upacara maupun kegiatan ya dalam rangka Waisak ini. Walaupun sebenarnya ada kewawasan juga. Ya, namun pada waktu selesai upacara ritual, saya menghitung hari. Ya, menghitung hari ada enggak umat kita yang terkena. Karena beberapa daerah setelah Idul Fitri itu ada yang mulai naik lagi. Tapi ya memang sudah dikatakan oleh para ahli, walaupun virusnya sudah ada, tetapi tidak begitu mematikan. Ya, sampai sekarang masih ada orang yang terkena, tapi tidak mematikan lagi. Ya, dan ini perlu kita syukuri. Kemarin juga luar biasa. Ya, kemarin ramai. Ya, walaupun ada kegiatan lain di HTT ada acara wanitanya, ya, tapi tidak jadi masalah lah. Kalau kita mau tunggu mengadakan acara sama sekali tidak ada acara lain, tidak bisa juga. Ya, jadi kemarin berjalan baik dan lancar, dan satu hal yang menggembirakan saya, pandemi ini membawa hikmah juga. Ya, jadi 2 tahun lebih kita tidak beraktivitas, ternyata kita bangkit sekarang dengan lebih baik. Ya, terus terang selama ini sebelum pandemi, kegiatan Waisak itu melelahkan saya. Karena semua mesti diurus. Nah, tetapi sekarang ada beberapa hal yang sudah coba kita lepas dan ternyata bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini yang sangat saya idam-idamkan dari dulu. Ya, jalan sehat dengan ketuanya Daniel berjalan baik lancar, sukses. Kegiatan-kegiatan baksos yang kita adakan juga berjalan baik. Ibu yang koordinir, mudah-mudi juga ada donor darah, ya. Walaupun donor darah kita tidak banyak, tetapi saya senang, ya, karena kita berani bertahan bahwa berbuat kebaikan tidak perlu pamrih materi. Ada yang nanya, sampai panitia pun nanya saya, Romo nanti kalau yang donor ada paket sembako-nya enggak? Sebenarnya beras ada, tapi saya tidak mau kasih. Ini kebiasaan yang kurang baik. Kalau semua dipancing-pancing orang buka ini, kurang bagus lah. Setidak-tidaknya, saya tidak campur yang lain ya, setidak-tidaknya di keluarga Buddha jangan, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Ada saatnya kita membantu, ada saatnya orang ini harus ikhlas memberi. Kalau semua diiming-imingi dengan uang, itu satu hal yang kurang baik. Ada umat yang baru mau ke wihara, kalau ada bagi-bagi, ada yang bilang sama saya, oh ya, udah lama nampak, oh ya, itu kalau bagi-bagi dia muncul tuh, kalau tidak bagi-bagi tidak ada. Nanti di tempat lain ada bagi-bagi, dia pergi lagi. Ya, ada yang begitu, ada. Nah, ini kan kurang bagus. Seperti Bante bilang tadi, ada yang ke wihara mau berlatih dan praktik, mau belajar dan praktik, ada yang mau praktek saja, tidak mau belajar, terus yang mau dipraktekkan ajaran siapa? Ya, ada yang mau
belajar tapi tidak mau praktek. Wah, pengetahuannya banyak. Sampai dia bisa debat-debat orang. Romo, Bante pun didebat karena pintarnya. Tetapi dia tidak pernah praktek. Tentu saja yang lebih parah adalah yang dua-dua tidak mau. Belajar tidak mau, praktek tidak mau. Nah, ini sangat miris sekali. Ya, jadi kemarin Dharma Santi juga Jevon, tapi sayang waktu foto rasanya Jevon tidak nampak. Sampai putih mata saya lihat rasanya nampak Jevon. Kemana pergi Jevon? Ya, tidak ada ya foto ya. Waktu foto tidak ada ya. Entah kalau saya yang salah lihat. Saya lihat waktu foto bersama itu tidak kelihatan. Tapi waktu foto di sound system ternyata Jevon ada di situ. Nah, ini sebenarnya ya waktu foto saya juga tidak bisa lihat semua. Kalau ada yang lain, coba mana ketua kita, tidak ada, kan begitu. Ya, tapi tidak apa-apa lah, mungkin Jevon juga sibuk, ya, tapi yang jelas karyanya banyak. Ya, dia yang berhari-hari, termasuk mendekor, mengatur ini, mengatur itu, ya. Dan tampilan-tampilannya juga bagus, acara-acaranya. Ya. Kemudian ada yang Tibetan. Nah, itu mungkin mau generasi kelima dari Chenso Kuan Im. Walaupun tidak mirip lagi, tetapi ada nafas-nafasnya. Ya, tarian kolosal kemarin cukup bagus, perlu dipoles lagi supaya menjadi lebih bagus. Ya, betul kata Alung kemarin, kalau ada yang mau minta kita mengisi acaranya, ya sih boleh saja. Nah, asal waktunya tepat, timingnya cocok. Ya, kalau lagi anak-anak lagi ujian mungkin tidak bisa. Ya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh umat, seluruh jajaran organisasi di KBI, Badan Otonom, BBI, Sumbar, Sekber PMVBI, kemudian juga organisasi di bawah jajaran wihara, ya mulai dari pengurus wihara sendiri, Persamaan Umat, kemudian Wanita Buddhis Wihara, Persaudaraan Muda-Mudi Wihara. Ya, kali ini ketuanya ada kecil-kecil cabai rawit, semangat. Ya, saya lihat dia semangat. Ikut isi acara, ikut ngatur-ngatur, ya luar biasa. Ya, nah ini juga harus kita teruskan, ya semangat seperti ini. Dan juga tidak terlepas tentunya kepada Bapak Pembimas, walaupun Pak Pembimas tidak hadir, Pak Damang hadir, ya Pak Pembimas tahun ini betul-betul luar biasa, ya hadir terus di dalam setiap kegiatan, mulai dari penyalaan pelita, ya Waisaka Puja, sama di Suci Waisak, beliau selalu hadir, dan juga kemarin pada waktu Dharma Santi Waisak, hadir dari awal sampai akhir. Ini tentu juga perlu kita ucapkan banyak terima kasih. Dan juga para donatur kita. Ya, sekali lagi, siapapun nanti yang akan meneruskan tongkat estafet kepengurusan wihara ini, saya berpesan, ingat ada 4 pilar yang harus selalu kita jaga agar bangunan wihara ini selalu berdiri kokoh. Yaitu yang pertama adalah pendidikan. Kita ini bisa besar karena pendidikan. Saya berkarya awalnya di wihara ini sebagai guru sekolah minggu, 42 tahun yang lalu. Alung bilang murid saya betul, bahkan yang lebih tua dari Alung ada. Ada murid-murid saya yang sekarang sudah memasuki umur 50 lebih, ada. Ya, jadi sekarang ada yang cucunya yang belajar di sini. Cucu murid saya dulu sudah belajar di sini juga. Ya, nah itu. Jadi siapapun yang menggantikan, jangan lupa. Pertama pilar kita adalah pendidikan. Ya, betul seperti dikatakan Bante, tapi terserah nanti respon umat. Ya, kalau umat sukanya hura-hura, ya mari kita hura-hura, saya tidak ikut. Karena memang saya tipikalnya saya tidak suka hura-hura. Saya suka tenang-tenang, saya suka sendiri-sendiri. Ya, tidak suka ramai-ramai. Tapi karena saya ketua,
mau tidak mau masa orang pada masa anti Wesak saya masuk kamar, kan tidak mungkin juga. Makanya saya hadir. Ya, jadi kita belajar pendidikan diutamakan. Ya, dengan sekarang kecanggihan teknologi tentu harus disesuaikan. Kita sudah ada rencana dengan Bante mau mengadakan semacam pelajaran singkat ya selama wasa, tapi bentuknya saya belum tahu juga mau tatap muka atau online atau perpaduan kedua-duanya. Yang jelas hari ini kita sudah tidak ada Zoom, tidak ada Zoom lagi, tapi live streaming ada. Dan live streaming ini juga tidak mengurangi arti dan makna dari puja bakti karena masih bisa bertanya. Yang kedua, pilar kedua adalah pelatihan. Nah itu tadi, belajar tidak berlatih percuma juga. Kita belajar meditasi, so banyak teori, macam-macam jenis meditasi sudah tahu. 40 lebih objek meditasi sudah tahu, tapi tidak pernah meditasi. Jadi tidak ada perhatian. Perhatian itu perlu. Ya, jadi pertama pendidikan, pelatihan, pembinaan. Harus dibina. Bina ini tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan, dari segi batin juga perlu. Jadi membina ini menjadi lebih baik. Nah, itu yang kita harapkan membina. Kemudian yang keempat, pelayanan. Kalau pendidikan kita bisa cari guru-guru yang kualifikat yang mau bantu. Pelatihan kita cari orang-orang yang memang berlatih. Ya, berlatih. Jadi ada istilahnya begini. Orang-orang yang berlatih, dia sekedar umat saja. Tetapi ada orang yang berlatih, arti dia sudah masuk tahap kedua, yaitu mulai mempraktekkan apa yang dipelajari. Golongan mana kita, tentu Anda yang bisa jawab. Ada sebagai penggembira saja, setiap ada acara selalu ada wajahnya. Tetapi karakternya, sifatnya masih belum. Jadi berarti ini baru tahap belajar, belum berlatih. Nah, pembina ini, nah itulah nanti ke depan kita akan punya pusiklat. Ya, saya sudah berpikir nanti pembinaan ini bisa macam-macam. Ibu-ibu bisa ngadakan kursus masak kue. Nanti menjelang bulan 8 saya undang orang yang bisa mengajarkan masak, membuat tong ciupnya. Ada. Ya, di KBI sendiri ada orang yang bisa mengajar itu. Kita adakan kursus-kursus pembinaan-pembinaan sehingga ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Merangkai bunga, ikebana, ya, merangkai bunga ala Jepang dan lain sebagainya. Ya, ini ke depan harus kita lakukan. Itu pembinaan. Kemudian yang ketiga, keempat adalah pelayanan. Pelayanan ini agak masih perlu kita secara serius. Orang yang hanya pengembira, dia tidak akan bisa ikut di pelayanan. Pelayanan hanya bisa diikuti orang yang sudah belajar, sudah berlatih, dan sudah terbina. Kalau Anda tidak akan bertahan, ya, seperti Bante bilang, Anda akan bertahan. Padahal pelayanan itu penting. Kemarin saya mengatakan di masa pandemi ini, wihara tetap eksis. Banyak wihara yang goncang loh. Tidak ada dana, tidak ada kegiatan. Sampai sekarang malah ada. Saya dengar bisikan, di sana belum ada kebaktian. Syukur kita masih ada. Mengapa? Dana kita tetap mengalir karena kita melayani. Ya, banyak yang tidak tahu kita ini melayani. Melayani betul-betul tanpa pamrih, itu yang saya katakan. Tidak banyak orang yang percaya lagi. Kita tidak pernah meletakkan tarif sembahyang duka, satu kali sembahyang berapa, pelimpahan jasa berapa. Kalaupun ada, itu untuk beli makanannya. Dan makanan itu tidak juga kita yang makan. Keluarga mau bawa pulang ya silakan. Mau ditinggal ya oke juga. Ya, pokoknya di wihara tidak ada tarif-tarif. Ya, tidak ada. Perkawinan pun boleh dicek di seluruh Indonesia. Mungkin kita ini yang paling murah. Kalau tidak salah, saya tidak urus juga itu. Kalau tidak salah, biaya adminnya hanya 50.000. Coba nanti kalau ada yang mau menikah di daerah lain, coba bayangkan. Begitu Anda dengar nanti berapa angkanya, Anda akan terkenang wihara Buddha Warman.
Ya, inilah mungkin menyebabkan simpatik orang sehingga banyak yang mau mendukung kegiatan-kegiatan wihara. Tentu saja ini harus dipertahankan. Saya tidak tahu, kemarin saya ngomong, ada seorang Romo teman lama saya, dia bilang, oh tidak bisa begitu lagi, itu kan zaman Romo dulu, sekarang tidak bisa lagi. Di tempat saya, penceramah itu dikasih honor. Itu pun tidak salah. Itu pun tidak salah. Kalau di Padang dikasih honor, saya yang celaka. Mengapa begitu? Wah, Romo dapat banyak kan. Orang bilang Romo mau ceramah terus supaya dapat honor. Untung saya tidak dapat honor. Ya, kita kalau pendeta itu susah lah, penting jadi biku. Ya, pendeta itu susah. Ya, katanya kalau sekali ceramah ada yang pekgo, ada yang nope, ada yang pekgo. Nah, itu kalau di daerah beliau. Jadi beliau ini ketemu saya kemarin, bertamu ke rumah, ngomong ceritanya begitu. Tapi untung di Padang tidak ada. Kalau di Padang, kan Romo yang bisa ceramah kan saya. Suruh yang lain tidak mau. Suruh ibu tidak mau. Nah, terus saya ceramah tiap minggu. Orang tahu sekali ceramah pekgo. Orang kali-kalikan. Ini bulan ini minggunya 4 kali. Nah, Romo ada lak ceng. Ya kan dihitung-hitung kan. Nah, untung tidak ada honor. Tapi nanti seumpamanya, ya kalau memang perlu ada, ya tidak apa-apa juga. Tapi saya tetap tidak terima. Ya, karena saya tidak berkekurangan. Tetapi juga tidak berkelebihan. Cukup-cukup makan. Mau makan, ada uang cukup. Mau beli mobil, ada uang cukup. Mau keliling dunia, ada uang cukup. Bahkan cukup-cukupan semua. Nah, itu kan syukur. Ya kan? Nah, baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua umat. Ya, karena sudah ikut membantu, menyokong, mendukung kegiatan-kegiatan perayaan Trisuci Waisak. Semoga kita semua selalu berada dalam berkah dan lindungan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.